Isi lagu sejak manusia jatuh ke dalam dosa adalah pembalasan, sakit hati, dendam, kekecewaan, putus asa, pendelian, kemarahan, dan sebagainya. Itu lagu lama itu. Itulah lagu lama. Makanya firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi nyanyian lama bukan karena sudah lama dicipta, tapi nyanyian lama itu adalah motifnya, isinya, message yang ada dalam lagu itu, kemarahan, sakit hati, keputusasaan, kekecewaan, dendam, dan seterusnya. Itu lagu lama. Dan tokoh utamanya adalah Lamek. Jadi kalau lagu baru itu apa? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam channel YouTube Pendeta Pilihan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara dan sahabatku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kita dalam minggu keempat sesudah Paskah. Jadi minggu pertama, Quasimodo Geniti, kedua, Misericordias Domini, dan ketiga, Jubilate, hari ini, Cantate. Seperti apa sih orang-orang yang merayakan Paskah? Orang yang telah bertemu dan mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu. Jadi sudah kita lihat ada 3 minggu dia menjadi Quasimodo Geniti, lahir baru, lalu Misericordias Domini, dia berada di bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan, dan karena dia berada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan, dia Jubilate, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dan hari ini sorak-sorai itu seperti apa? Cantate. Cantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 19, 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu Cantate hari ini, kalau ini dalam istilah musik kantata, itu adalah satu gubahan musik, ya, secara umum ya. Jadi kantata itu adalah suatu gubahan musik yang dalam keseluruhan gubahan itu ada bagian-bagian bernyanyi, ada yang solo, ada yang duet, ada yang trio, ada yang kuartet, ada yang choir, paduan suara, ada yang unisono, semua rame-rame. Jadi biasanya kita kalau di gereja unisono, satu lagu, ya, menyanyikan satu pujian. Kemudian ada bagian yang diam, jadi bagian dari katanya menjadi menyanyi itu diam juga bagian dari menyanyi. Ada bagian yang dibaca, ya.
Jadi dibaca doang, nggak ada nadanya, hanya dibaca dan seterusnya. Itu satu gubahan kantate. Jadi kalau disebut kantate itu bukan hanya berarti vokal suara saja, itu bisa hanya diam, tapi bagian dari satu gubahan lagu ya, satu komposisi lagu, yaitu apa? Komposisi lagu kehidupan. Nah, jadi kita sekarang ada dalam kantata komposisi lagu kehidupan. Nah, saudara-saudara, tadi firman Tuhan telah kita dengarkan, Maryam bernyanyi, memuji Tuhan. Apa isi nyanyian mereka? Itu mereka mengagungkan, memuliakan, memuji, memberi hormat, takjub dan takjim kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari kuasa Firaun di Mesir. Itu hebat sekali ketika tahu ceritanya ya, Israel berjalan di tengah laut yang telah dibelah oleh Tuhan melalui Musa. Mereka berjalan di jalan yang kering, kemudian tentara Firaun menyusul dari belakang, tapi ketika Israel sudah menyeberang, tentara Firaun masih di tengah laut, Tuhan berkata, Musa, angkat tongkatmu. Lalu diangkat tongkatnya, air itu tertutup kembali, dan tentara-tentara Firaun tenggelam bersama kereta-keretanya. Melihat kejadian yang luar biasa itu, Miriam, saudara perempuan Musa, langsung menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Apa itu sedang? Karena tangan kanannya, ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan yang dipuji adalah perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dia melakukan keselamatan, ya, keselamatan dikerjakannya oleh tangannya, oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Keselamatan itu ada untuk bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau kita disuruh bernyanyi berarti aku nggak pintar bernyanyi, aku nggak bisa kantate dong. Bisa, tadi kan ada bisa bagian diam, ada bisa bagian ngomong, ada bisa nyanyi rame-rame, ya. Jadi nggak perlu harus suara-suara bagus, tapi yang menjadi inti dari kantate itu adalah ungkapan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, sejak zaman Lameh, ya, sesudah Adam, Hawa dan seterusnya, kemudian sampai generasi Lameh, itu isi nyanyian sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Lameh mengubahnya dengan begitu luar biasa. Ya. Si Lameh itu dia berkata, dengarkanlah nyanyianku, dengarkanlah kata-kataku, dengarkanlah apa yang saya katakan ini, kata Lameh kepada istrinya. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu pada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang pemuda karena ia memukul aku sampai bengkak. Kejadian 4 ayat 23. Jadi isi lagu sejak manusia jatuh ke dalam dosa adalah pembalasan, sakit hati, dendam, kekecewaan, putus asa, pendelian, kemarahan dan sebagainya. Itu lagu lama itu. Itulah lagu lama. Makanya firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi nyanyian lama bukan karena sudah lama dicipta, tapi nyanyian lama itu adalah motifnya, isinya, message yang ada dalam lagu itu, kemarahan, sakit hati, keputusasaan, kekecewaan, dendam, dan seterusnya. Itu lagu lama. Dan tokoh utamanya adalah Lameh. Jadi kalau lagu baru itu apa? Lagu baru adalah yang dinyanyikan Maryam ini. Dia pengagungan, memuji, memuliakan, memberi hormat, takjub, takjim kepada kuasa Allah. Dan komposer utama dari lagu baru ini
adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang mengubah lagu baru untuk kita. Jadi satu komposisi kantata untuk setiap orang percaya itu Yesus yang mengubahnya. Itu yang dikatakan Yesus dalam Matius 22, 37, 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu lagu baru. Itu juga yang dikatakan jauh sebelum oleh Yeremia. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itu juga yang diulang oleh Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu lagu baru. Jadi kita bisa telusur ya, lagu-lagu yang bernadakan sakit hati, yang berisikan kecemburuan, yang berisikan kemarahan, yang berisikan pembalasan, yang berisikan kepahitan, yang berisikan keputusasaan, itu banyak banget. Dan banyak penggemarnya. Salah satu contoh di kalau lagu Batak ya, di tahunnya Haji Batak. Jadi dia seorang yang putus asa. Di tahunnya Haji Batak itu hobolok ketitimi. Dan aku tidak akan mau jatuh cinta lagi, ya kan? Jadi itu kepahitan, sakit hati, kemarahan yang berdua-dua. Ya, ada lagi banyak lagu-lagu. Lagu Panber semuanya. Ada lagunya Pilu. Itu menangisi. Jadi lagu lama itu meratapi cinta. Ada kemarahan, ada kebencian. Pampers juga ada terlambat sudah. Itu semua kekecewaan tentang cinta. Ada lagi Rinto Haraha umpamanya, jangan kau petik bunga berduri, nanti itu menangisi cinta, nanti kamu terluka oleh cinta dan sebagainya dan sebagainya. Tapi lagu baru itu adalah lagu yang mengagungkan cinta. Cintanya siapa? Cintanya Allah. Itu lagu baru. Makanya dalam buku Enda kita ya, buku Enda HKBP nomor 9 ayat 1. Ku puji holong di rohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku. Jadi kepasrahan. Tuho hulehon matondiku, aido pinang idomi. Dan seterusnya. Holongan abadia. Jadi itu mengagungkan cinta, memuliakan cinta, mensyukuri cinta, menikmati kasih dan cintanya Allah. Itu lagu baru. Ya, itu lagu baru. Jadi kalau sekarang nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan apa? Hiduplah dalam kasih. Bukan hanya omongan, bukan hanya seperti ada apa ya? Joke titik-titik parede kata dia. Jadi parede itu yang nyanyi itu hanya omong doang, banyak sekarang. Dan hati-hati ya, di gereja juga menyanyinya keren banget. Semua orang mendengarnya merasa wow. Tapi penyanyinya kerja dia ngapain? Ayo, ngapain? Apakah dia mengagungkan cinta? Jangan-jangan dia pemarah, jangan-jangan dia pendendam, jangan-jangan dia yang tidak mampu mengampuni orang lain. Sehingga kantata itu bisa menjadi dua bagian. Kantata itu, nyanyian itu dipelajari hanya untuk dinyanyikan. Jadi kantata, nyanyian baru asli itu, dia melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk hidupnya, lalu dia langsung menyanyi. Dia langsung menyanyi. Saudara-saudara, jadi orang-orang percaya itu harus menjadi orang-orang yang kantate, yang selalu menyanyi. Sekali lagi ya, bukan hanya melalui vokal yang bagus, hanya diam saja itu bagian dari kantate, membaca, bersaksi, ya,
nyanyi rame-rame, itu bagian dari kantate. Jadi kita semua boleh ikut dalam kantate ini. Dan sekali lagi, konduktor, komposer dan konduktornya yang luar biasa adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus memampukan kita untuk menyanyikan nyanyian baru. Menjadi orang-orang yang hidupnya mengasihi, dan mengasihi lagi. Jadi mari kita semuanya ya, rame-rame menjadi orang yang kantate. Bagaimana kita bisa kantate? Karena kita sudah bertemu, mengalami Yesus yang bangkit dan menang itu. Sama seperti Maryam, dia mengalami Allah yang luar biasa itu. Jadi dia nggak belajar, dia mempelajari dari satu nyanyian, tapi begitu dia melihat peristiwa yang luar biasa itu, dia langsung menyanyi. Apa yang dinyanyikan? Keagungan, kebesaran, kemahakuasaan, keperkasaan, kasih sayang dari Allah kita. Apa yang kau lihat? Apa yang kau alami bersama Yesus? Atau hanya sekedar dipelajari, bukan dialami. Selama kita hanya mempelajari lagu, itu, jadi itu perhatian ya untuk semua paduan-paduan suara atau penyanyi-penyanyi di gereja. Kalau itu hanya dipelajari, bukan sebagai ungkapan kekagumanmu, hormatmu, dan karena kau mengalami cintanya Tuhan, itu hanya di bibir saja. Ingat, dalam Mazmur 22 ayat 4, firman Tuhan berkata, Engkau bertahta di atas puji-pujian Israel. Jadi Allah itu bertahta di atas puji-pujian, di atas kantata kita, kantate kita. Tapi kantate yang mana? Bukan hanya yang sekedar dinyanyikan, bukan hanya yang sekedar diucapkan, tapi kantata yang keluar dari hati. Kita begitu mengagungkan, memuliakan kasih setia Allah yang kita alami, bukan yang diceritakan orang. Kita telah mengalami kasih setia Tuhan melalui Paskah. Kebangkitannya, kemenangannya adalah puncak ungkapan ekspresi cinta Allah kepada kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarkan Yesus Kristus mengajarmu, membimbingmu, sehingga bisa ikut ambil bagian dalam gubahan kantata kehidupan ini. Ingat ya, lagu yang bagus itu, satu gubahan lagu yang bagus bukan hanya lagu yang monoton, yang gampang dipelajari. Tapi lagu makin bagus, makin sulit dinyanyikan. Ada nada-nada yang sangat sulit untuk dinyanyikan. Ada nada-nada yang tinggi, ada nada-nada yang sangat rendah. Tapi kalau nggak belajar sungguh-sungguh dipandu oleh seorang guru yang baik, kadang udahlah gatti ma guru yang nasinya menamurai. Jadi ada banyak orang tidak mau menyanyikan kantata kehidupannya. Jadi kita mau pengen hidup yang monoton, yang morang. Begitu gubahan lagu kehidupan kita, ada sulit, ada penderitaan, ada kesusahan. Tuhan susah banget lagu ini, aku nggak mau ini, kasih dong kan lagu yang baru. Jangan. Tuhan, engkau guru agung, engkau komposer sejati. Ajar aku, lagu ini rasanya bagi saya terlalu sulit. Tapi dengan bimbinganmu, dengan ajaranmu, pasti bisa ikut dalam kantata kehidupan ini. Memuji, memuliakan engkau, mengagungkan namamu. Sehingga Tuhan boleh bertahta di atas puji-pujian kita semua yang berikut berkantate hari ini. Saudara, selamat menjalani hari-hari kehidupanmu sebagai bagian dari kantata yang digubah Tuhan masing-masing untuk kita. Kita masing-masing ada perannya, nyanyikan dengan baik. Kalau ada yang terlalu sulit, jangan langsung putus asa. Minta pertolongan Tuhan. Dia guru agungnya yang mampu mengajar kita, mengarahkan, menuntun kita. Sehingga mampu menyanyikan nyanyian baru untuk memuliakan namanya. Selamat menjalani hari-hari kehidupan. Selamat berkantate. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa, yang telah menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Terima kasih.
orang-orang yang telah bertemu dengan Engkau yang bangkit, yang hidup dan yang menang, akan menjadi orang yang berkantata. Tuhan, ajar kami untuk ikut ambil bagian dan melatih diri kami menyanyikan bagian kami dalam kantata kehidupan ini. Kadang Tuhan, ada nada-nada yang terlalu sulit untuk kami, tapi karena Engkau penciptanya, Engkau guru agungnya, Engkau konduktor sejatinya, ajar kami, tuntun kami, sehingga nada sesulit apapun yang telah Kau gubah untuk kami nyanyikan, kami pasti akan dapat menyanyikan. Karena itu Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman ini, urapi, berkati, teguhkan, sehingga masing-masing kami akan tekun belajar untuk menyanyikan kantata kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat berkantate.